Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aziza Karenina MPD selaku dosen matkul konsep dasar IPA 2 serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang pesawat sederhana. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Fani Dwi Herdianti selaku moderator. Langsung saja untuk poin pertama yaitu pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana yaitu berbagai peralatan yang bisa memudahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebelum mempelajari pesawat sederhana, kita harus mengenal berbagai istilah seperti yang pertama, titik kuasa merupakan tempat di mana gaya kuasa itu diberikan. Yang kedua, titik beban merupakan tempat di mana meletakkan benda. Dan yang ketiga, titik tumpu merupakan titik yang nantinya akan menjadi tumpuan untuk beban dan memiliki sifat tetap. Poin kedua yaitu jenis-jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana dibagi menjadi 3, yaitu pengungkit, bidang miring, dan katrol. Yang pertama yaitu pengungkit. Pengungkit yaitu pesawat sederhana yang berupa batang keras yang memiliki rotasi pada titik tumpu. Prinsip kerja dari pengungkit yaitu dengan menggunakan gaya kecil, beban berat dapat dipindahkan dengan mudah. Bagaimana cara memperkecil gaya? Gaya dapat diperkecil dengan memendekkan lengan beban. Jika lengan beban lebih pendek, maka lengan kuasanya yang akan memanjang. Jika lengan kuasa semakin memanjang, maka gaya yang dibutuhkan juga semakin kecil. Jika dirumuskan, F kali LK sama dengan W kali LB. Keterangan, F sama dengan gaya kuasa, satuannya Newton, W sama dengan beban, satuannya Newton, LK sama dengan lengan kuasa, satuannya meter, LB sama dengan lengan beban, satuannya meter. Berdasarkan dari rumus di atas, maka pengungkit dibedakan lagi menjadi 3, yaitu pengungkit tingkat 1, pengungkit tingkat 2, pengungkit tingkat 3. Pengungkit tingkat 1 yaitu pengungkit yang memiliki titik tumpu berada di antara lengan kuasa dan lengan beban. Contoh, jungkat-jungkit, gunting, linggis, dan lain-lain. Pengungkit tingkat 2 yaitu pengungkit yang memiliki titik beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh, pemecah kemiri, gerobak dorong, pembuka tutup botol, dan lainnya. Pengungkit tingkat 3 yaitu pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh, stapler, pinset, alat pancing, lengan ketika sedang memegang benda, dan lainnya. Yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan pesawat sederhana berupa papan atau bidang yang miring. Tujuannya digunakan untuk memindahkan barang dengan beban yang berat. Semakin miring bidangnya, semakin kecil gaya yang diberikan. Jadi rumusnya yaitu F kali S sama dengan W kali H. Keterangan, F sama dengan gaya, satuannya Newton, S sama dengan panjang papan, satuannya meter, W sama dengan beban, satuannya Newton, H sama dengan tinggi papan, satuannya meter. Yang ketiga yaitu katrol. Katrol merupakan salah satu pesawat sederhana yang berupa roda beralut dikelilingi dengan tali. Prinsip kerjanya yaitu mengubah arah gaya yang dapat menimbulkan beban dapat terangkat. Katrol sama juga dengan pengungkit yang memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Pada umumnya, katrol dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, katrol majemuk. Katrol tetap. Katrol memiliki posisi selalu tetap ketika digunakan. Katrol tetap digunakan untuk penggerak timba yang ada di sumur. Keuntungan mekanisme katrol ini tetap, karena gaya kuasa memang sepenuhnya digunakan untuk menarik beban, sehingga F sama dengan W. Jadi, keuntungan mekanismenya 1. Katrol bergerak. Katrol yang berubah posisi ketika digunakan. Contohnya, katrol yang digunakan untuk mengangkat adonan semen sampai ke lantai atas dalam pembangunan. Katrol majemuk. Perpaduan dari katrol bergerak dan tetap. Keuntungan mekanisnya dapat ditentukan dari banyaknya tali yang digunakan. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah juga untuk mengangkat barang. Contoh soal dan pembahasan. Soal pertama,
Perhatikan gambar berikut. Untuk mengangkat beban 1000 Newton, digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Maka, gaya yang diperlukan adalah diketahui berat beban atau W sama dengan 1000 Newton. Panjang total tuas atau LT sama dengan 300 cm. Lengan beban atau LB sama dengan 50 cm. Ditanya, gaya kuasa atau F sama dengan titik-titik. Langkah pertama yaitu kita menentukan panjang lengan kuasa atau LK. Rumus dari LK yaitu LT dikurangi LB. LK sama dengan 300 cm dikurangi 50 cm. Jadi, LK sama dengan 250 cm. Selanjutnya yaitu menentukan besar kuasa atau F. Rumusnya W dikali LB sama dengan F dikali LK. 1000 Newton dikali 50 cm sama dengan F dikali 250 cm. Kita sederhanakan terlebih dahulu dengan cara kedua ruas dibagi 250. Jadi, F sama dengan 4 dikali 50. F sama dengan 200 Newton. Maka, gaya yang diperlukan yaitu 200 Newton. Soal yang kedua, untuk mengangkat beban diperlukan kuasa 300 Newton dengan menggunakan tuas yang panjang lengan bebannya yaitu 150 cm dan lengan kuasa 300 cm. Tentukan berat beban yang mampu diangkat. Diketahui F sama dengan 300 Newton, LB sama dengan 150 cm, LK sama dengan 300 cm. Ditanyakan W sama dengan titik-titik. Rumus untuk persamaan tuas yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. W dikali 150 cm sama dengan 300 Newton dikali 300 cm. W sama dengan 2 dikali 300. W sama dengan 600 Newton. Jadi, berat beban yang mampu diangkat yaitu 600 Newton. Soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Sebuah balok dengan berat 300 Newton diletakkan pada bidang miring licin seperti pada gambar. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk menarik balok tersebut dari P ke Q? Diketahui H atau ketinggiannya yaitu 3 meter, S sama dengan 5 meter, W sama dengan 300 Newton. Ditanyakan F sama dengan titik-titik. Rumus untuk persamaan bidang miring yaitu W dikali H sama dengan F dikali S. 300 Newton dikali 3 meter sama dengan F dikali 5 meter. F sama dengan 60 dikali 3. F sama dengan 180 Newton. Jadi, besar gaya yang diperlukan untuk menarik balok tersebut dari P ke Q yaitu 180 Newton. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai pesawat sederhana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.